Kenapa Bill Gates harus ngurusin kesehatan? Kenapa Bill Ya Gates? tadi, karena dia mau pasang chip. Gitu loh Pak. Dia berkepentingan untuk pasang chip karena dia adalah bagian level ketiga dari kekuatan elit global untuk menjalankan program kontrol populasi. Apa yang dikontrol? Bukan cuma tubuhnya, tetapi pergerakan daripada mindset atau jiwa si manusia dia ingin kontrol. Dengan menggunakan apa? Frekuensi, manakala chip sudah terpasang di tubuh manusia. Mana Sorgawi? Kalau Bapak tanya cita-cita saya Waktu kecil? Seorang manusia itu, seorang anak itu tergantung apa yang dilihat, Pak. Oh, apa? Nah, ketika waktu itu saya lihat om saya itu adalah insinyur, sehingga saya dulu senang melihat beliau membawa tas ecolak. Saya jadi pengen juga jadi tukang insinyur. Namun perjalanan membawa saya ketika saya SMA, kakek saya bilang, kamu masuk angkatan darat saja, biar kamu jadi presiden. Gitu. Nah dari situ terus kemudian saya mencoba untuk mendaftarkan ke Akabri, tapi pada saat itu sebenarnya bukan mau mendaftarkan Akabri, itu pun karena saya melihat kawan saya fotokopi soal-soal, saya pikir itu untuk contoh-contoh soal si penmaru. Ternyata justru contoh soal untuk tes ke Akabri. Kok bukan Akpol, Pak? Dulu masih Akabri, Pak. Oh, belum Akpol ya? Belum, masih Akabri. Jadi ada 4 angkatan di sana. Jadi itulah awal mulanya sehingga saya masuk. Saya pilih angkatan darat, tapi ketika sudah di Magelang, saya rubah. Saya hanya mau jadi polisi satu-satunya. Pilihan saya polisi satu-satunya. Jadi tidak. Dulu awalnya kan darat, laut, udara, polisi. Tapi begitu di Magelang, saya rubah polisi satu-satunya. Karena masukannya adalah saya dari masyarakat supaya lebih mudah adaptasinya. Lebih baik di kepolisian untuk mengabdi, jangan sampai masyarakat itu terganggu kenyamanan hidupnya karena fenomena waktu itu ya seperti Bapak tahu sendiri, saya pun pernah ditilang oleh polisi dan lainnya. Oh, pernah ditilang juga ya? Ya, pernah ditilang juga waktu masih SMA, Pak. Nah, setelah Bapak masuk ke dalam kepolisian, bagaimana Bapak melihat Indonesia? Apakah Indonesia dalam keadaan aman-aman saja, baik-baik saja, atau bagaimana kondisinya, Pak? Pada awalnya saya sebagai anak muda saya tidak memahami. Yang saya ikutin hanyalah apa yang menjadi passion saya untuk masuk ke kepolisian untuk mengabdi. Mengabdi supaya dalam rangka ikut memperbaiki sistem yang ada. Namun dalam perjalanannya dan sampai akhir saya pensiun, ternyata hal itu adalah sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Karena justru yang mengendalikan kepolisian sendiri, pawangnya dari luar. Dari luar negeri ini? Tidak, di dalam negeri ini. Ya. Kok di luar? Maksudnya di luar sistem. Oh, di luar sistem. Ya, ketika kita dalam sistem, justru tanpa sadar, sistem dimanfaatkan atau dikendalikan oleh pawangnya dari luar. Saya tidak perlu sebutkan pawang itu bentuknya apa. Tentunya pawang itu adalah mereka yang punya pengaruh kuat, baik secara power maupun finansial. Baik, sekarang sebagai contoh adalah Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Apa perbedaan dengan undang zaman dulu dengan sekarang? Kenapa harus ada Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law? Ini ya, kita bisa lihat dari undang-undangnya saja. Kalau undang-undang yang lama, tipis seperti ini, undang-undang yang baru ini perbandingan. Ya, Pak Darmani bawa apa buku apa diklat ya, beda banget. Ini undang-undang kesehatan yang kesehatan lama tuh tebalnya paling 1 senti nggak sampai kali ya? 2009. 2009. Nah ini undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan tahun 2023 nomor 17. Tebal sekali itu ya. Tebal sekali kayak balok. Ya, jadinya undang-undang ini, semua undang-undang setelah tahun 2002, setelah reformasi, ada amandemen Undang-Undang Dasar 2002, maka semua peraturan atau hasil konvensi internasional itu diratifikasi menjadi undang-undang di negara kita. Apa yang perbedaan paling prinsip dibandingkan dengan undang-undang yang lama? Isinya 180 derajat berubah. Ya. Kalau yang lama lebih kepada para penyelenggara kesehatan,
sebagai objek hukum, tetapi di sini sebagai objek hukumnya adalah justru rakyat atau masyarakat yang dianggap sebagai penerima layanan kesehatan, ya, karena di sini sanksi-sanksi diberikan kepada si penyelenggara kesehatan. Contoh misalnya ada malpraktek, ya. Tetapi di sini justru seluruh hak asasi kita dicabut. Contohnya apa? Contohnya apa? Kita tidak bisa menolak. Kita tidak bisa menolak manakala kita tidak mau. Begitu ada program kesehatan oleh pemerintah, lalu rakyat ada yang tidak mau menerimanya, maka itu dianggap menghalang-halangi dan akan mendapatkan sanksi 500 juta per orang. Per orang. Dan itu ada termaktub di dalam pasal 446 mengerikan di undang-undang ini. Ya? Nah, kenapa itu harus terjadi? Ini adalah bagian daripada program kontrol populasi. Karena saat ini kita ada dalam program terakhirnya mereka. Mereka itu siapa? Elit global yang dikendalikan oleh United Nations. Program terakhir mereka adalah kontrol populasi. Dan kenapa ini bisa jadi? Ini ada karena adanya kekuatan asing yang mengendalikan sistem pemerintahan di suatu negara, termasuk negara kita, lewat jebakan hutang. Sehingga mereka dapatkan power. Ya, power yang mereka dapatkan, maka mereka akan meminta kepada setiap pemerintahan yang berada di bawah keanggotaan United Nations untuk meratifikasi atau membuat undang-undang baru yang menguntungkan mereka. Tetapi objek dominasinya adalah rakyat untuk dieksploitasi. Ya. Betul nggak menurut Bapak Dharma ini bahwa undang-undang kesehatan kita tuh masih berbasis kesehatan farmasi? Berbasis apa? Berbasis farmasi. Oh, justru di undang-undang ini diharuskan tanpa boleh ada pilihan lain. Tidak boleh ada alternatif lain. Kalau kita menggunakan alternatif lain di luar ketentuan yang mereka sudah canangkan, maka kita dianggap menghalang-halangi atau melakukan pelanggaran bahkan pidana. Nah, waktu terjadi COVID tahun 2000, Bapak kan pernah ngomong di tahun November 2009 bahwa akan terjadi COVID begini. Bagaimana Bapak bisa tahu itu? Padahal COVID belum datang. Ya, pertanyaannya, terjadi COVID ini penyakit atau proyek? Dari mana bisa tahu? Kalau saya mengutip Ihsanuddin Nursi, proyek itu. Ya, dari mana bisa tahu? Tanya saja sama yang dari saja, produk massalnya itu. Ya, tanya saja kepada yang mengumumkan di tahun sebelumnya bahwa tahun depan akan terjadi wabah, terjadi virus. Maka saya pastikan bahwa mereka adalah panitianya dan mereka tahu bahwa ini sudah akan terjadi. Yang sebenarnya kalau kita mau menyelidiki lebih jauh ke belakang, maka kita bisa ketahui bahwa mereka sudah merencanakan secara sistematis dari tahun 2010. Lalu seandainya kita tidak nurut, misalnya tidak menggunakan masker dan apa itu, betul nggak? Pada saat COVID, ya, itu akan berakibat nggak? Enggak, itu peraturan yang mereka sudah siapkan secara sistematis tahun 2010, Pak. 2010. Ya, sudah ada di situ, ada 8 tahap. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Setelah itu tetap harus di-enjus. Jadi pakai masker tidak ada gunanya, cuci tangan juga tidak ada manfaatnya. Masker produk make money. Ya, terus apa lagi itu? Cuci tangan. Cuci sabunnya. Tangan. Ya, sabunnya dan ada semprot-semprot itu kan. Itu make money lagi. Ya, terus kemudian jaga jarak. Jaga jarak tujuannya apa? Supaya kita tidak saling memuliakan manusia, Pak. Supaya kita tidak bisa saling menolong. Mereka membangun alasan jaga jarak. Sampai di tempat beribadah pun jaga jarak. Itu sengaja. Artinya apa? Ini adalah produk politik. Jadi COVID adalah proyek politik global. Tapi kan lalu hari bisa diselesaikan, berhenti COVID. Nanti dulu. Ini adalah proyek politik global. Global. Ya. Jadi kalau dia selesai, itu tergantung keputusan politik. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Stop tes, bubarkan satgasnya. Jangan kasih uangnya, nggak ada yang kerja. Stop.
Ada yang bisa bantah? Tesnya stop, persoalan stop. Apa nggak mengakibatkan kenapa-kenapa terhadap kesehatan kita? Bapak percaya Tuhan nggak? Percaya dong, Pak. Itu yang saya tadi omong, Pak. Bahwa sains ini adalah cara mereka untuk menggiring kita untuk tidak percaya kepada pencipta yang menghadirkan kita di dunia ini. Tapi percayalah kepada manusia-manusia yang memiliki rencana jahat di balik itu. Yang mereka adalah juga ciptaan Tuhan. Yang mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ngomong dulu, Pak. Dulu. Mereka bisa menyelamatkan dirinya nggak? Tidak. Tidak. Lalu ngapain dia suruh-suruh kita? Ayo kita gali, Pak, itu. Kita challenge mereka. Mereka semua yang ngomong-ngomong tentang kesehatan, mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu mereka mau menyelamatkan kita, Pak. Saya menghimbau kepada kita semua, percaya sama yang menciptakan kita. Bahwa kita diciptakan sempurna. Ini ada hubungan dengan Bill Gates nggak tuh? Ya, Pak? Ada hubungan dengan Bill Gates nggak? Ya sangat. Sekarang hubungan dia, pertanyaan yang lucu lagi ini. Pertanyaan Bapak lucu. Bill Gates adalah seorang ahli di bidang IT. Apa urusannya dengan kesehatan? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi ternyata ada maksud di balik itu. Maksudnya adalah apa? Dia akan memasang software IT di tubuh manusia. Caranya? Kan tinggal dipasang aja, susah amat. Lihat program apa, pemasangan chip, Neuralink dan sebagainya. Kan di sini ada, Pak. Di sini ada. Kalau itu sudah menjadi program pemerintah, susah amat. Orang pasang ring aja bisa kok. Pasang ring bisa kan? Iya, bisa. Kenapa tidak bisa pasang chip? Chip itu yang ada di handphone Bapak. Tinggal dipasang di badan. Ini di handphone nggak ada lubang kameranya itu? Atau bisa menohok kita nggak itu? Bisa termonitor nggak? Iya, tutup. Tutup, memang sengaja, Pak. Ya, Bapak kalau nanya sistematis supaya nyambung, Pak. Yang tadi belum selesai Bapak loncat lagi. Nanti Bapak, nanti pemirsa nggak bisa dapat. Ya, jadi tadi kenapa mereka mau pasang itu? Bapak harus kritis bertanya, kenapa Bill Gates harus ngurusin kesehatan? Kenapa Bill Gates? Tadi, karena dia mau pasang chip. Gitu loh, Pak. Dia berkepentingan untuk pasang chip karena dia adalah bagian level ketiga dari kekuatan elit global untuk menjalankan program kontrol populasi. Apa yang dikontrol? Bukan cuma tubuhnya, tetapi pergerakan daripada mindset atau jiwa si manusia dia ingin kontrol. Dengan menggunakan apa? Frekuensi, manakala chip sudah terpasang di tubuh manusia. Bahkan nanti kalau chip sudah terpasang di tubuh manusia, tidak lagi Bapak perlu menggunakan HP di tangan. Cukup dengan chip, semuanya bisa dilakukan. Motret juga cukup gini, selesai. Dan kita terkontrol semua. Iya, terkontrol oleh semua. mereka ya. Ya. Nah, inilah yang saya pernah sebutkan sebagai santet modern. Santet modern. Ya. Karena Bapak harus tahu konsep santet itu dia menggunakan gelombang juga, Pak. Gitu. Jadi ini adalah kekuatan mekanisme alam spiritual, mekanisme alam gaib yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik yang kita kenal dengan sebutan teknologi. Masya Allah. Oke, Iwan Danot, kami masih berbincang-bincang dengan Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Nes Dharma Pongrekun MMMH yang sering sekali diundang di beberapa podcast, misalnya Akbar Faisal, Ari Untung, Richard Lee, Helmi Yahya, Refli Harun dan lain-lain, karena pengetahuan yang begitu luas. Baik, kita buka. Silakan Anda kalau mau bertanya, kami tunggu di 08111999720. Langsung aja Anda. Terima kasih. Belum nanya mengenai kamera. Oh iya, kamera ya. Baik. Ya. Ini handphone ini, gadget itu adalah artificial intelligence. Artificial intelligence. Ya. Jadi ini adalah alat untuk menginteli kita, gampangnya begitu. Bodohnya kita terhipnotis, dirayu dengan kecepatan di dalam mencari informasi, kenyamanan di dalam berkomunikasi. Kita pikir nyaman, ya. Terus dulu adalah barang leks, tapi ternyata ini kita beli sebenarnya untuk menyusahkan hidup kita. Contoh yang paling menyusahkan apa? Semua kelakuan Bapak ketahuan di situ semua. Bapak tidak punya ruang untuk sembunyi. Seolah-olah dari orang lain
manusia lain tidak tahu. Tetapi sistem ini mendata Bapak punya kelakuan semua dan menganalisa habit atau kebiasaan hidup Bapak atau kita semua. Sehingga berguna juga buat marketing, buat dan hasilnya macam-macam. Semakin membuat manusia tidak beradab. Kita bisa buktikan. Semakin membuat orang tidak beradab. Tapi termasuk Bapak juga tidak bisa menghindar ya? Saya tidak bisa menghindar. Tapi kalau kita tahu, kita bisa pakai ini untuk membalikkan keadaan. Oh ya? Ya. Bagaimana caranya? Ya dengan memberikan literasi. Selama masih bisa. Tetapi kita harus paham bahwa kita akan kalah karena yang mempunyai jaringan mereka. Internet ini punya mereka, bukan punya bangsa kita, bukan punya negara. Disitulah jalur mereka mencuri semua data kita. Begitu kita masuk ke internet, maka di situ diambil semua. Internet itu internal net itu jaring, Pak. Begitu jalurnya Bapak lewatin, maka seluruh data kita mereka ambil. Jadi supaya HP kita ini aman dari apa yang bisa dilakukan? Nggak ada resepnya aman. Karena ini alat jebakan, Pak. Paling tidak kelakuan kita yang baik-baik saja. Jangan pakai. Jangan pakai. Pakai manual. Kalau perlu telepon seperti zaman dulu lagi, telepon biasa. Oh. Dan kehidupan kita informasi banyak masuk, tapi tidak semuanya bermanfaat. Dan kita punya tubuh rusak karena ini tanpa kita tahu. Karena dia menggunakan radiasi gelombangnya, Pak. Okay. Mata kita cepat berkurang kekuatan untuk melihatnya, ketajamannya. Telinga kita juga diganggu, dan hal-hal buruk bisa dikirim lewat gelombang situ. Si beliau sendiri memakai ini nggak handphone? Tidak. Oh. Anaknya pun tidak. Bill Gates itu tidak memberikan anaknya handphone sampai sekarang, karena dia tahu ini buat jebak orang. Ya, kelakuan orang kalau sudah pakai handphone ini hilang adabnya, Pak. Betul? Ya. Bahkan kita juga jadi terbiasa melihat orang kita ajak ngobrol pegang handphone. Ya. Nggak seperti zaman dulu kita. Kita bisa makan di meja makan, ngobrol dengan orang tua, menyampaikan keluhan dan sebagainya. Kalau sekarang nggak. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Oh, dari Evin Nurullah. Assalamualaikum, izin bertanya, jujur jadi ngeri nih, bagaimana mengatasi hal ini? Dari Ibu Evi? Ya. Bisa dijawab? Bisa. Silakan. Pertanyaannya? Itu izin bertanya, jujur jadi ngeri penjelasannya, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya rakyat harus bersatu. Tidak ada jalan lain, rakyat harus bersatu agar supaya kita bisa bangkit menolak. Karena kalau rakyat tidak bersatu, maka begitu ini diberlakukan, dan mungkin tidak lama lagi, karena sebentar lagi akan muncul yang namanya WHO Pandemic Treaty. Oh ya, Pandemic Treaty. Ya, itu adalah perjanjian diktator yang akan menghilangkan kedaulatan negara, ya, dan mengancam kehidupan rakyat, di mana kita akan dibatasi, lebih mengerikan lagi lebih parah lagi daripada pada masa isu COVID-19 yang lalu. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita kalau mau kemudian akan dipaksa lagi dengan jenis vaksin macam-macam, ya, dan semua itu akan merusak kekebalan tubuh kita. Dan banyak yang sudah terinfekted dengan yang terjadi lalu kemudian sulitnya mendapatkan bahan makanan karena usaha hancur. Itu tujuannya, Pak. Jadi ini adalah cara untuk membuat rakyat juga menjadi semakin tidak bisa berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak bisa bekerja, pengusaha juga sudah tidak bisa menggaji. Lalu apa? Supaya kita nanti diberikan makanan gratis, tetapi isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah itu menyehatkan tubuh kita atau tidak. Jadi goalnya apa setelah kita lalu menderita apa? Lalu apa? Total kontrol. Total kontrol. Kita tidak punya hak hidup lagi. Ini adalah undang-undang kejahatan kemanusiaan yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kendali hidup kita. Ini sebetulnya udah berlaku apa belum ini? Ini sudah berlaku. Sudah berlaku. Sudah berlaku. Cuma mereka menunggu membuat kriteria. Apa kriteria yang akan dibuat supaya ini berlaku secara total? Ketika mereka menyatakan bahwa telah terjadi kejadian luar biasa,
KLB, atau ada wabah lagi, entah itu pandemi atau bahkan cuma epidemi saja, mereka bisa memainkan ini, regulasi ini. Dan yang paling mengerikan adalah Pak, iman kita akan digoncang. Kita tidak bisa punya hak untuk menolak. Contoh misalnya, kalau kawan-kawan atau saudara-saudara saya di Muslim punya iman tidak boleh makan daging haram, maka tidak ada satu undang-undang pun boleh memaksa, betul, untuk melarang atau memaksa untuk mengkonsumsinya. Maka sama dengan kita juga, manakala kita tidak mau menerima, contoh vaksin karena kita punya iman, maka kita harusnya punya hak untuk menolak, betul? Itu adalah pilihan hidup, itu adalah free will yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kenapa kita harus dipaksa? Tetapi undang-undang ini akan memaksa kita. Dan apabila kita tidak mau karena kita beriman kepada Allah, kita akan dianggap sebagai penjahat, dianggap menghalang-halangi, dan akan mendapatkan sanksi pidana denda 500 juta per orang. Dan kalau tidak bisa bayar, berarti apa yang terjadi? Tubuh kita yang dipenjara. Clear Pak ya? Clear ya Bu? Oke, clear ya. Kemudian dari Abaal, Pak Dharma, apa tujuan dan keuntungan mereka membuat proyek COVID itu? Karena COVID ini menjadi isu dunia. Isu dunia bukan berarti Indonesia juga harus terjadi. Kenapa kita tidak bertanya, kenapa di dunia namanya COVID, kenapa di Indonesia harus namanya COVID? Kenapa tidak diganti dengan nama Taufik? Ada singkatannya itu? Ada singkatannya. Karena COVID itu adalah proyek politik untuk mempercepat terjadinya penggunaan sistem digitalisasi. Digitalisasi. Makanya di dalam COVID itu ada huruf ID, identity digital, COVID identity digital, C-nya sertifikat, O-nya off dari vaksin, I-nya identity digital. Jadi barang siapa sudah divaksin akan menerima identitas digital dalam bentuk sertifikat yang ada di aplikasi. 19-nya apa? 19-nya itu satunya adalah A, artificial, huruf A, 9 huruf I, intelligent. Jadi nanti kita akan dikontrol by system oleh dengan sistem digital dengan menggunakan artificial intelligence. Ini semua negara diperlakukan seperti itu? Yang ada di bawah United Nations. Ya, yang ada di bawah United Nations, yaitu ada 194 negara. Jadi sangat tergantung siapa pemimpin bangsa kita. Kalau pemimpin bangsa kita adalah pemimpin yang membela rakyatnya, tentunya dia akan menolak hal-hal ini terjadi di bangsanya. Tetapi apa yang terjadi nanti, catat omongan saya, mereka akan menggunakan narasi-narasi untuk membangun opini supaya rakyat tergiring mengikuti agenda yang akan menista rakyat selama-lamanya. Masya Allah. Pak Dharma, tapi kan katanya HP itu kan bisa juga bisa menyebarkan kebaikan. Ya, tadi udah saya singgung. Memang HP bisa menyebarkan kebaikan. Tetapi sadarkah kita bahwa mereka mengontrol jaringannya? Maka ketika kita menyebarkan kebaikan, justru mereka bisa take down dengan alasan misinformasi atau melanggar guideline atau ini adalah berita hoax. Kenapa mereka selalu melakukan cap berita hoax kepada kebenaran? Karena mereka tidak mau agenda mereka terganggu. Dan mereka tidak mau banyak rakyat yang tercerahkan dengan penyampaian informasi atau berita kebenaran yang mereka sembunyikan. Mereka selalu bermain udang di balik batu. Jadi jangan tertipu. Alat ini tanyakan kenapa alat ini ada. Alat ini ada memang udah disiapkan oleh mereka. Untuk apa? Untuk merubah peradaban bangsa yang merasa bangsa modern. Akhirnya kita menjadi budak yang dikontrol dengan teknologi. Teknologi itu apa? Teknik tanpa logika. Teknologi. Istilah itu kan sudah lama ya? Kenapa Pak? Istilah itu kan sudah lama teknologi. Tapi istilah teknologi kan sudah lama, bukan berarti tidak ada maknanya Pak. Setiap mereka membuat istilah pasti ada latar belakangnya, pasti ada filosofinya. Nah, kenapa kalau di apotik tuh lambangnya ular gelas tuh apa, simbol apa itu? Itu
oh itu simbol daripada mereka, simbol ular ini simbol apa dulu? Ular ini adalah simbol iblis. Simbol iblis. Yang pernah kita dengar, kita tahu di kitab di Taman Firdaus. Apa fungsi dia? Menggoda siapa? Hawa. Dia menggoda dengan memutar balik perkataan Allah kan. Dan akhirnya dia tertipu. Jadi banyak kita tertipu. Kita pikir ini obat. Sebenarnya racun. Tetapi racunnya tidak sekaligus mematikan kita. Tetapi dia bertahap. Ya, sejak kita kecil. Supaya apa? Supaya tubuh kita bisa menjadi objek yang menghasilkan industri yang disebut dengan industri kesehatan. Jadi tubuh kita dimonetize dengan proses buat dulu masalah dengan memasukkan kimia-kimia sintetis yang tidak fitrah, di mana tubuh kita sebenarnya menolak. Ya, cuman karena kita tidak punya pemahaman yang benar, karena selama ini kita tidak tahu lagi bahwa ketika kita sakit kita harus lari kemana, itu menunjukkan bahwa iman kita sebenarnya tidak ada. Kita ngomong beriman tapi kita tetap lari ke mereka yang ada lambang ularnya. Padahal kalau kita percaya, kita tahu mekanisme tubuh kita itu punya kemampuan regenerasi, bahkan sel kita mempunyai kemampuan memperbaiki diri, maka sebenarnya kita cukup dengan mengkonsumsi hal-hal yang alami yang Tuhan sudah sediakan dari alam, seperti pada zaman para nabi dulu yang disebut tabib. Gitu Pak. Oke. Ya silakan yang mau bertanya kami tunggu. Masih bersama Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Anas Dharma Pongrekun MMMH. Beliau adalah Purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Janbang Lemdiknas Polri. Lulusan Akpol tahun 1988. Termasuk mantan BSSN. Oh iya BSSN. Itu maksud didirikan BSSN apa tuh? BSSN didirikan dengan maksud untuk menjadi koordinator keamanan cyber, keamanan di ruang cyber, gitu Pak. Jadi kalau ada kebocoran, ada pencurian, penyerangan terhadap instalasi cyber di setiap instansi pemerintah, maka BSSN memiliki tanggung jawab untuk memperbaikinya atau menjaga supaya jangan sampai serangan itu tembus. Oke. Itu Pak. Pak Dharma, saya ingin tanya, siapakah Bjorka itu? Bjorka. Bjorka adalah sosok Shadow. Orang Indonesia? Ya. Orang Indonesia apa mana? Saya nggak tahu Pak. Tapi kok ada banyak tahu ya? Ya, saya tidak tahu. Namanya Shadow, sama seperti permainan elit global. Elit globalnya tidak pernah kelihatan, ya. Tetapi dia bekerja secara mereka tidak memiliki badan hukum, tetapi mereka ada di mana-mana. Gitu. Oke. Dari Mama Romi Ciracas, Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi pandemi treaty agar Indonesia tidak ikut perjanjian kesehatan WHO? Dan siapa yang punya otoritas menolak, Menkes atau Presiden? Dan bagaimana kita rakyat bisa menolak pandemi treaty tersebut? Pertama, rakyat harus bersatu. Kita nggak bisa menolak pribadi per pribadi. Rakyat kalau sudah sadar, mari bersatu bersama. Kemudian kita menyuarakan, meminta kepada pemerintah untuk segera keluar dari pandemi, WHO pandemi treaty, dan nanti negara yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri yang akan memberikan surat kepada atas nama Presiden kepada Direktur WHO bahwa Indonesia menolak dan menyatakan keluar dari WHO pandemi treaty tersebut. Ini harus kita lakukan, kita tolak karena ini menyangkut keselamatan jiwa keluarga kita bersama. Mesti bersama-sama. Bagaimana Pak? cara bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bagaimana? Ya, silahkan cari caranya. Bagaimana kita himbau?
Oke. Ya, masalahnya, pertanyaannya, punya nyali atau tidak? Sekarang rakyat sudah tidak punya nyali karena sudah dipecah-pecah oleh sistem, dipecah-pecah oleh perbedaan. Itulah cara mereka untuk melakukan adu domba di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup berdasarkan seragam. Kalau beda seragamnya, beda mereknya, kita bermusuhan. Hebat. Itulah apa namanya, pola mereka untuk mengendalikan suatu bangsa. Ya, Pak. Dulu saya kalau jalan ke Bogor ya, dari misalnya dari Jakarta ke Bogor, itu setiap ini pemandangan beda-beda tuh. Cibinong beda, Cisalak beda. Apanya beda-beda? Kalau di Cisalak misalnya Cibinong tuh banyak jualan layang-layang. Kemana-mana sih punya ciri khas gitu tiap kota. Sekarang semua sama. Apanya sama ya? Ya, misalnya ada Indomaretnya, ada Alfamartnya, ada itu. Ya. Semua pemandangan sama. Kalau dulu kan beda-beda tiap, jangankan sampai punya keunikan. Keunikan. Sama juga kita dilahirkan ke dunia ini oleh Tuhan, dihadirkan oleh Tuhan ke dunia ini. Itu dengan keunikannya masing-masing. Tetapi sistem dunia ingin keunikan kita tidak muncul. Sehingga kita disuruh mengikuti sistem edukasi untuk mendoktrin dan menyeragamkan mindset kita melalui ilmu pengetahuan umum. Umum itu maknanya apa? Seragam. Makanya kurikulumnya dari tahun ke tahun seragam. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Itu semua di luar negeri ya seperti itu. Itu yang bikin siapa, Pak? Yang bikin ya mereka. Oh, berarti sudah lama dong. Ya, yang membuat ini diawali oleh Rockefeller Foundation untuk menyeragamkan sistem di dunia, sistem pendidikan di dunia. Lalu setiap negara bisa bersekolah, melanjutkan ke universitas di luar negeri. Kalau tidak sistemnya sama, tentunya tidak bisa, Pak. Betul nggak? Karena kan dia menyangkut level kan, atau tingkatan. Ya. Nah, kelas 12 boleh. Ada yang pakai kelas 12, ada yang dibagi SD, SMP, SMA. Gitu, Pak. Selamat pagi. Bapak tidak tanya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya? Supaya kita jadi budak. Karena orang yang sekolah bukan budak mereka, budak sistem. Karena sistem ini mereka yang kendalikan. Kalau kita sudah jadi budak, kalau kita sekolah, kita berarti sudah siap jadi karyawan. Paham nggak, Pak? Kita jadi karyawan, nggak jadi bos. Karyawan sistem. Karyawan dari yang gaji, Pak. Karena memang Rockefeller itu sudah membuat sistem. I don't want a nation of thinker. I want a nation of worker. Saya tidak mau sebuah bangsa menjadi pemikir, tetapi yang saya mau adalah suatu bangsa yang menjadi pekerja. Itu Rockefeller tuh identitasnya apa? Berapa usianya? Kapan matinya itu? Begini, mereka bekerja simultan, Pak, turun temurun. Rockefeller Foundation sudah meninggal, tetapi diteruskanlah oleh anaknya karena ini merupakan foundation, Pak. Makanya konsep foundation atau yayasan itu sebenarnya adalah konsep di mana kita boleh pemilik yayasan itu bisa menghindari pajak. Dia terhindar karena bukan dibuat seperti itu. Konsepnya dia yang bikin, Pak. Rockefeller yang bikin. Sehingga adalah yayasan. Gitu. Negara-negara yang dimainkan tuh cuma Indonesia saja, Pak? Juga negara lain? 194 negara yang di bawah United Nations, Pak. Jadi Bapak sementara harus pahami dulu bagaimana dunia ini diatur. Gara-gara ada United Nations, mereka membuat perserikatan bangsa-bangsa yang namanya United Nations. Terus United Nations punya badan-badan khusus untuk apa? Untuk melakukan infiltrasi ke setiap negara dengan membawa konsep perdamaian, keamanan, pendidikan, pendanaan, ya, kebudayaan, agriculture, ya, dan sebagainya. Sehingga mereka bisa mengontrol suatu negara dengan apa? Dengan memberikan hutang. Gitu. Padahal kita adalah negara kaya. Ya. Kenapa kita harus berhutang? Jadi yang membangun hutang di Indonesia nih bagaimana itu? Apanya, Pak? Yang membangun hutang lagi itu siapa yang membangun itu?
kok pertanyaannya membangun. Coba dong Bapak tanya. Nambah. Bapak tanyanya juga harus bagus, Pak. Kok membangun? Mau apa ya? Ngutang lagi lah gitu. Itu gimana itu? Ya karena kita ada di bawah United Nations, Pak. Memang mereka sudah membuat peraturan seperti itu. Tergiring ke sana gitu. Iya, sejak presiden kedua. Dan setiap presiden ganti presiden itu kan hanya melanjutkan program sebelumnya. Jadi program selanjutnya dan hutang akan semakin bertambah. Hutang pokoknya akan bertambah. Paham nggak, Pak? Iya. Paham nggak? Bapak dengan bunganya? Ya, kita hanya bayar bunganya. Jadi kalau hutang pokok bertambah, maka bunganya dihitung dari hutang pokok yang bertambah, maka bunganya akan bertambah. Lalu kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan hutang pokoknya. Dan ini akan menjadi warisan untuk generasi berikutnya. Bapak katanya bisa punya konsep bisa membayar hutang dalam 1 hari. Enggak, sampai di sini paham, sampai di sini paham dulu Pak. Iya. Saya mau begini Pak, podcast ini atau pembicaraan ini betul-betul masyarakat pemirsa ini paham. Gitu. Jadi tidak hanya mendengar informasi dari saya, tapi paham kenapa kita berhutang terus. Karena setiap presiden hanya nambah hutang dan hutang pokok yang dibayar bukan hutang pokok. Tidak dengan hutang pokok, tetapi hanya bunganya. Hutang pokok bertambah, bunganya akan semakin besar dari tahun ke tahun. Dari mana mereka ambil? Membayar dari pajak, dari hasil bumi kita, dan itu semua menjadi tidak cukup untuk membayar bunga pada akhirnya. Karena apalagi dengan konsep hilirisasi, semua itu dijual keluar dan rakyat tidak menikmati dari hasil tambang dan sebagainya. Ya. Baik, kami bacakan lagi Pak ya yang masuk dari pendengar ini. Apa pandangan Pak Dharma, Pak Jenderal soal pemilu tahun ini? Karena menurut isu yang beredar, pemilu edisi sekarang sangat parah, terlalu banyak kecurangan. Yang kedua, menurut Pak Komjen, jika ada orang yang pendidikannya rendah, namun berhasil dalam usaha hingga membuka lapangan kerja untuk orang lain, apakah orang seperti ini dianggap sebagai orang yang terbebas dari budak sistem? Saya jawab dari nomor 2. Ya, tepat sekali. Jadi orang yang sekolah lewat pendidikan, lewat bangku sekolah, yang menerima pengetahuan umum, mereka adalah orang-orang yang siap untuk menjadi budak, termasuk saya. Ya, makanya orang-orang yang lewat sekolah itu rugi sekali karena akan dipensiunkan. Ya, tetapi orang-orang yang membangun usaha, ya, yang tidak lagi melewati bangku sekolah, mereka nanti akan menjadi owner atau bos untuk menggaji mereka-mereka yang datang membawa ijazah untuk menjadi karyawannya. Itu jawaban yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi apa? Mana tadi? Buka lagi nih. Dari siapa tadi itu? Dari Ibu. Oh, ini mengenai pemilu. Pemilu. Ya, seperti kita ketahui bersama. Ya. Dari pemilu-pemilu sebelumnya yang disebut kecurangan itu selalu ada. Kenapa? Karena konsepnya orang sudah keluar modal, tidak mau rugi. Gitu kan? Jadi orang didorong untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan sama Tuhan. Sehingga ketika mereka nanti menjabat pun menjadi tidak amanah, Pak. Karena sejak tahun 2002 dibuatlah suatu aturan baru bahwa pemilu itu dipilih langsung oleh rakyat. Dengan konsep one man, one vote, one value. Sehingga satu angka itu ada harganya, Pak. Karena ini adalah sistem kapitalis. Nah, apalagi dengan pemilu kemarin ini penggunaan IT begitu masif, dan seperti kita ketahui bahwa di penggunaan IT ini adalah ruang di mana hal-hal buruk mudah diciptakan, mudah dikondisikan. Karena konsep mereka adalah buat masalah, ciptakan reaksi, berikan solusi. Nah, muncullah dulu kesulitan dan sebagainya, mereka ciptakan teknologi untuk membuat dengan alasan untuk membantu, untuk mempermudah. Tetapi di balik itu terkandung makna itu mudah dikontrol, sistemnya lewat menggunakan algoritma, gitu. Sehingga rakyat disodorkan untuk menerima angka hasil daripada statistik, dan statistik ini adalah angka mati. Tetapi proses angka ini dilakukan oleh manusia-manusia yang hidup. Ada permufakatan oleh manusia-manusia hidup. Jadi angka ini tidak ujuk-ujuk ada, Pak.
Seperti kita di sekolah, ya. Angka itu ada prosesnya, ada proses nyontek, ada mungkin proses minta tolong guru, itu kan prosesnya, Pak. Oke, baik, selanjutnya jadi gimana Pak dari sebentar nanti supaya paham. Jadi mereka selalu bekerja secara TSM, ya. TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur itu apa? Ada organisasi yang menggerakkan, yang mengorganisir perbuatan, ya. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat. Nah, perbuatan tadi mereka wujudkan dengan memanfaatkan sistem yang ada, baik sistem apa saja. Entah itu melalui sistem pemerintahan, entah itu melalui sistem digital, atau sistem apa saja. Dan dampaknya itu masif dirasakan, entah dirasakannya menyenangkan, entah dirasakannya merugikan. Itu Pak. Ya. Oke. Pak Dharma, apakah produk-produk yang dari luar yang beredar di Indonesia itu memiliki simbol-simbol yang punya arti tertentu, misalnya McD, Pizza Hut atau apa, Starbucks? Ya, ini kan kita harus ketahui bersama bahwa produk-produk yang multinasional, yang multi internasional seperti itu, mereka namanya lambang itu pasti ada maknanya, Pak. Seperti lambang Bapak ini ada maknanya. Burung Garuda juga ada maknanya. Jadi setiap lambang itu sebenarnya mereka yang ajarkan untuk memiliki filosofi. Jadi setiap simbol itu ada filosofinya. Karena makanya simbol itu selalu ada penjelasannya, bahwa gambar ini menerangkan ini, gambar ini termasuk itu kan kenapa apotik gambar ular, WHO ada gambar ular juga kan, itu kan simbol, berarti ada makna di balik itu. Pertanyaan lanjut, kan pertanyaannya apakah ada maknanya? Ada. Setiap orang bikin apa namanya simbol atau badge di baju kita atau gambar tengkorak itu kan ada maknanya, Pak. Apa saja ada maknanya. Seperti saya pakai baju seperti ini kan ada maknanya. Itu macan tuh. Bukan macan. Ini singa. Singa. Ya, selalu ada maknanya. Siapa yang ingin? Saya tanya, Bapak baju itu ada maknanya nggak? Putih. Ya, ada maknanya. Iya. Jadi setiap simbol ada maknanya. Bapak menggunakan simbol. Walaupun putih ya. Itu simbol. Kan Bapak mau menunjukkan bahwa Bapak punya hati suci, putih, ya kan? Terus pakai kayak koko, bahwa Bapak adalah Muslim, kan gitu. Itu kan simbol, Pak. Simbol ya. Iya. Ya, rambut Bapak juga simbol. Betul tidak? Iya, betul. Rambutnya Bapak menunjukkan bahwa Bapak sudah matang, ya kan? Oke. Makanya merek mobil pun beda-beda kan, menunjukkan bahwa ini adalah produksi dari siapa. Tetapi di balik lambang-lambang itu ada makna spiritual yang mereka miliki. Gitu, Pak. Oke, bagaimana kira cara menolak farmasi dengan menggunakan obat-obat alternatif? Bagaimana menolak? Obat-obat farmasi. Ya bagaimana menolak? Ya jangan terima juga, susah amat. Jadi pakai. Iya dong. Pertanyaan lucu. Ya kalau nggak mau ya itulah yang namanya hak asasi, Pak. Oke. Ya, kalau kita mau pilih apa, makanya saya bilang tadi, saya kasih contoh, Pak. Bapak menawarkan saya makanan, saya nggak mau, Bapak nggak bisa maksa. Iya. Walaupun Bapak pakai undang-undang. Iya. Itu adalah pelanggaran hak asasi. Bapak berikan saya minum, saya nggak mau minum. Bapak nggak bisa paksa masuk ke mulut saya kan? Iya. Itu. Sama juga suami istri. Ya. Ketika Bapak menginginkan dengan ibu misalnya, tapi ibu lagi tidak berkenan, Bapak maksa, kan ada aturannya. KDRT, betul nggak? Oke. Artinya, Pak, selesaikan dulu, Pak. Artinya itu adalah hak asasi. Kalau orang bertanya, bagaimana kita menolak? Ya menolak ya jangan diterima. Kok susah amat? Sesimpel itu ya. Maksud saya itu, Pak, selesaikan. Yakobus pasal 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus pasal 2. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau
duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 3. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh,
namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mana Sorgawi.